Shalom saudara yang kasih Tuhan, senang bisa menyapa Anda kembali. Saya berdoa biar kiranya Tuhan selalu memelihara hidup saudara dan saya, dan kita di dalam pemeliharaan Tuhan selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Hari ini saya menyapa kita bersama, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dari surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ketujuh sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sudah baca firman-Mu, tiba saatnya kami merenungkannya. Ajarilah kami, biarlah firman-Mu berbicara, membentuk dan menasihati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah bersabar dalam penderitaan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya, berupaya untuk terhindar dari kesukaran ataupun penderitaan. Segala hal yang kita lakukan, perbuatan kita maupun pekerjaan yang kita lakukan hari lepas hari, kita berupaya melakukannya dengan benar, supaya tidak terjadi kesalahan, karena kita tahu setiap kesalahan itu bisa membuat kita mengalami kesukaran, bisa membuat kita mengalami penderitaan. Akan tetapi sudah dikasih Tuhan menjadi fakta sebenarnya dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah berbuat yang benar, berbuat yang baik, ada kalanya kita juga mengalami kesukaran, penderitaan oleh karena faktor eksternal yang menyerang kita, yang menekan kita. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, maka dari sini kita bisa pahami bahwa selama kita hidup di muka bumi ini, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan hidup, sukar dan menderita. Nah, kalau itu saudara kasih Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, apakah ada penghiburan bagi kita sehingga kita bisa bersabar dalam penderitaan ini? Ada. Firman Tuhan mengatakan, bersabarlah dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan. Itu berarti pada waktu kedatangan Tuhan itu terjadi, penderitaan itu pun berakhir. Jadi penderitaan itu akan berakhir ketika Tuhan hadir. Penderitaan itu berakhir ketika Tuhan menggantikan hal yang sukar, hal yang sulit itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi sebuah bukti dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang kita hadapi, kita akan tetap bisa mengalami sukacita damai sejahtera dari Allah. Sekalipun peristiwa di sekitar kita belum berubah, tapi perasaan hatimu dan pikiranmu, ketenanganmu, itu semua diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari pada hari ini kita percayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bersabar. Seperti firman Tuhan mengatakan, bersabar seperti seorang petani. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Saat dia menantikan hasil yang berharga, itu dia menghadapi berbagai musim, tetapi dia sabar menantikannya. Saudara, dalam hidup ini pun kadangkala kita mengalami musim silih berganti. Ketika musim datang, musim kering, musim kemarau, kita pun mengalami hidup ini susahnya luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami musim hujan, kita juga bisa mengalami hal sukar walaupun tidak sesukar waktu musim kering. Saudara, hidup ini kadangkala kita seperti berhadapan dengan musim yang silih berganti dan keadaannya berubah-berubah. Setiap kali ada perubahan, kita pun sudah mengalami kesukaran menghadapinya. Saudara, hidup dalam bumi ini, selama kita dalam dunia ini,
kita tidak akan luput dari kesukaran dan penderitaan. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bersabarlah, karena ada tiba saatnya. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, penderitaan ini dilepaskan dari kehidupan kita, digantikan bersama dengan Dia di surga sana. Karena di tempat yang di sana, di surga itu, engkau dan saya tidak menderita. Tidak ada kesukaran di sana. Tidak ada tangis. Yang ada puji-pujian, sukacita, kegembiraan. Karena engkau bersama dengan Allah. Hari ini, ketika engkau mengalami hal yang sukar, sulit rasanya. Kita hari ini menghadapi kondisi yang tidak mudah. COVID-19 membuat kita berada dalam rumah. Membuat kita hanya terkurung dalam rumah. Semua aktivitas dalam rumah. Kita upayakan untuk tidak keluar rumah. Kecuali hal-hal yang penting. Itu pun sudah membuat kita sukar. Itu pun telah membuat kita menderita. Di hari ini saya mau katakan sama kita, semua akan berakhir. Bahkan berakhirnya ketika Yesus datang kedua kali, mengakhiri semua kepedihan, kesakitan, kesukaran, penderitaan yang kita alami. Percaya kepada Kristus, yakinilah bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Karena itu bersabarlah. Mari saudara, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga siapapun yang mendengarkan hari ini, yang tersentuh, tertegur, teringatkan akan oleh Allah, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kesukaran, penderitaan yang dialaminya, walaupun Kau mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya, belum berubah dalam kehidupannya, tapi Engkau memberikan kesejahteraan, hatinya mengalami sukacita. Ini doa hamba Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.